Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ismail Hasani dalam seri mata kuliah ilmu perundang-undangan. Saya kali ini akan membahas satu topik khas, ya, mata kuliah ilmu perundang-undangan yang diikuti oleh mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syariful Jakarta, yakni topik kontribusi ilmu-ilmu syariah dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Sering kita bertanya, di mana posisi ilmu-ilmu syariah di dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan? Kalau saya jawab, mengacu pada penjelasan bahwa sumber hukum material pembentukan peraturan perundang-undangan adalah segala yang bukan sumber hukum formil, atau dalam bahasa teknis pembentukan peraturan perundang-undangan adalah landasan hukum yang memerintahkan dan landasan hukum kewenangan, ya, maka posisi ilmu syariah adalah menjadi sumber hukum material. Lalu jenis syariah yang seperti apa yang bisa diadopsi menjadi materi muatan peraturan perundang-undangan? Sama ketentuannya adalah selama bisa melalui proses objektifikasi, maka ajaran-ajaran, nilai-nilai syariah yang diyakini oleh sebagian besar umat muslim bisa dipositivisasi menjadi materi muatan undang-undang. Yang penting melalui proses objektifikasi. Nah, di dalam pemikiran Islam setidaknya ada 3 pandangan bagaimana memposisikan Islam, secara lebih spesifik lagi adalah syariah, terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan atau secara lebih umum terhadap negara. Ini hubungan Islam dan negara kalau dalam kajian politik Islam misalnya. Dalam konteks pembentukan peraturan perundang-undangan ada 3 mazhab. Yang pertama adalah mazhab sekulerisme. Mazhab sekuler menghendaki bahwa yang profan biarkan menjadi yang profan, yang sakral biarkan dia menjadi yang sakral. Karena itu posisi agama termasuk posisi syariah di dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan jelas terpisah, karena pandangan sekuler menganggap bahwa menempatkan sesuatu yang profan pada wilayah-wilayah atau pada domain yang profan, sementara yang sakral adalah pada yang sakral. Itulah makna sekuler yang tepat. Dan dalam konteks pembentukan peraturan perundang-undangan tentu dimensi agama, norma-norma yang terkandung di dalam syariah bukanlah variabel yang harus dihitung. Ini pandangan yang pertama. Pandangan yang kedua adalah formalisme yang meyakini bahwa ad-din ad-daulah, bahwa agama adalah negara. Karena dia adalah bagian inherent, maka kelompok ini meyakini seluruh value yang ada di dalam agama harus dipositivisasi, ya, menjadi materi muatan peraturan perundang-undangan dalam hukum negara. Karena ketika dia hanya menjadi hukum-hukum agama, seperti dalam diskusi kita terkait dengan bedanya norma hukum dan norma agama, dia jelas tidak bisa ditegakkan kecuali pada kelompok agama yang meyakininya. Tapi kalau dia diadopsi atau dipositivisasi menjadi materi muatan undang-undang, maka norma-norma agama itu kemudian menjadi kompositif dan karena itu bisa ditegakkan. Inilah yang diperjuangkan oleh kelompok-kelompok penganjur formalisme agama yang meyakini bahwa ad-din ad-daulah tadi. Nah, yang ketiga, mazhab yang saya kira di jalur tengah, ya. Kalau Profesor Nurholis Majid menyebutkannya adalah transformisme, ya, yang pada intinya adalah, ya, dia berbeda pandangan seperti 2 pendapat yang sebelumnya, 2 mazhab sebelumnya. Pada dasarnya ajaran-ajaran Islam, ajaran-ajaran agama lain adalah spirit yang bisa ditransformasikan menjadi materi muatan peraturan perundang-undangan. Jadi dia tidak menegasikan sepenuhnya value syariah, nilai-nilai agama. Dia juga tidak mengafirmasi sepenuh-penuhnya nilai-nilai agama untuk menjadi materi muatan peraturan perundang-undangan, tetapi lebih fokus pada substansi nilai
yang dikandung dalam ajaran-ajaran keagamaan, apakah dia bisa diadopsi menjadi materi muatan undang-undang atau sebaliknya, tetapi tetap sekali lagi dengan proses objektifikasi. Jadi kata kuncinya adalah itu. Silakan Anda berkontes ya di dalam kontestasi di dalam ruang publik, karena bagaimanapun proses pembentukan peraturan perundang-undangan adalah proses politik. Seperti yang Anda lihat ketika sejumlah peraturan perundang-undangan dibahas dan topiknya berhubungan dengan kehidupan keagamaan, pressure dari kelompok-kelompok agama sangat kuat, dan disitulah kemudian tiga mazhab tadi bertarung sebenarnya. Nah, kalau saya ditanya Bapak menganut mazhab yang mana, saya kira saya sependapat mazhab jalan tengah adalah pilihan terbaik ya. Artinya apa? Silakan value apapun Anda bisa adopsi menjadi materi muatan peraturan perundang-undangan, sepanjang dia bisa diobjektifikasi, sepanjang dia tidak bertentangan dengan azas-azas substantif pembentukan peraturan perundang-undangan. Kalau value itu diskriminatif, even dia datang dari Islam yang Anda anut, saya kira harus ditentang. Karena apa? Karena mengandung materi muatan yang diskriminatif. Sebuah undang-undang yang mengandung materi muatan diskriminatif akan menjadi instrumen pelembagaan diskriminasi yang mendiskriminasi warga negara secara terus-menerus. Karena itu harus ditentang. Jadi jangan buta mata ketika Anda melihat bahwa kemasannya sangat Islami misalnya, kemasannya sangat syariah, tetapi sesungguhnya di dalamnya mengandung misi terselubung, misalnya isu domestifikasi perempuan, misalnya dalam isu undang-undang RUU ketahanan keluarga gitu ya, atau juga dalam RUU dulu ada undang-undang pornografi pornoaksi, sebelumnya RUU pornografi pornoaksi, yang misinya sebenarnya adalah domestifikasi. Kemasannya Islami, tetapi sesungguhnya ada motif lain di balik itu. Jadi teman-teman mahasiswa sekalian, sekali lagi posisi syariah di dalam atau kontribusi syariah di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang moderat adalah pada mazhab transformisme, sebagaimana Cak Nur sampaikan, yakni silakan nilai-nilai Islam dikristalkan, lalu dimodifikasi sedemikian rupa dan diobjektifikasi sehingga dia menjadi nilai bersama yang bisa diafirmasi oleh semua kelompok agama di Indonesia. Anda tidak perlu cemas, karena sebenarnya sudah cukup banyak peraturan-peraturan perundang-undangan yang dikontribusi dari nilai-nilai syariah, gitu ya. Utamanya ada pada hukum perdata Islam, ya, seperti hukum perkawinan, lalu ada undang-undang wakaf, undang-undang zakat, undang-undang haji. Itu adalah terkait dengan perdata Islam. Negara mengafirmasi itu. Dan itu berlaku tentu saja untuk umat Islam yang meminjam tangan negara untuk menginforce value-value yang ada di dalam agama itu. Nah, untuk isu yang lain, saya kira Anda tidak perlu terprovokasi untuk terlibat melakukan positivisasi seluruh syariah di dalam hukum negara, karena membiarkan nilai-nilai syariah menjadi tugas para pemikir Islam, para pegiat ilmu syariah, itu jauh lebih utama dibanding Anda mempositivisasi nilai-nilai syariah sehingga hilang kesakralannya, lalu penegakannya menjadi tidak lebih serius dan seterusnya. Karena jangan lupa, seperti penjelasan saya soal norma agama tadi, norma agama tanpa penegak hukum pun, karena dia diyakini, diimani, dan terus-menerus diturunkan dari generasi ke generasi, maka dia tetap bisa diturunkan, tetap dipedomani, dijalankan, dan seterusnya. Sebagaimana Anda meyakini bahwa Islam Anda adalah agama yang paling benar, Anda tanpa penegak hukum pun menjalankan ajaran-ajaran Islam. Demikian juga para penganut Katolik, Kristen, Buddha, Hindu, atau juga teman-teman aliran kepercayaan, baik kepercayaan lokal Nusantara dan seterusnya. Mereka mengimani tanpa butuh negara. Jadi dibanding kita menghabiskan energi untuk berkontes
mempositivisasi nilai-nilai pada masing-masing agama, lebih baik kita himpun nilai-nilai yang paling fundamental dari masing-masing agama, lalu kita satukan menjadi kalimat bersama yang kemudian bisa mengatur kehidupan kita sebagai sesama anak bangsa dalam kemajmukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.